Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan atau Regdali Munte, NPM 218330025. Saya selaku moderator dari kelompok 3. Kami ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul manajemen pemasaran. Sebelum saya dan kawan-kawan saya mempresentasikannya, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan teman-teman saya. Saya Sari Susi Briana Putri, NPM 218330065, kelompok 3. Saya Alisa Nadim Maharani dengan NPM 218300048 dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Novita Simamora, NPM 198330002. Saya dari kelompok 3. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Endah Saputri Bersembiring dengan NPM 218330034 dari kelompok 3. Terima kasih. Pemasaran. 1. Pengertian pasar. Pasar adalah orang-orang yang mempunyai kebutuhan dan keinginan untuk puas, uang untuk berbelanja, dan kemauan untuk belanjakan. Bisa kita simpulkan bahwa pasar yaitu 1. Orang dengan segala keinginannya, 2. Daya beli mereka atau daya tarik, 3. Kemauan untuk membelanjakannya. 2. Definisi pemasaran. Kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pokok maupun tidak pokok atau keinginan mereka dengan menciptakan suatu penawaran dan pertukaran yang bernilai satu sama lain secara menguntungkan. Jenis-jenis pemasaran ada traditional marketing, digital marketing, search engine marketing, content marketing, social media marketing, video marketing, email marketing, influencer marketing, word of mouth marketing, controversial marketing. Konsep pemasaran yaitu kebutuhan, keinginan, permintaan. Produk, jasa atau barang, nilai, biaya, dan kepuasan, pertukaran, transaksi, dan hubungan, pasar, dan pemasaran, pemasar, dan prospek. Manajemen pemasaran. Pengertian manajemen pemasaran atau marketing manajemen merupakan analisis perencanaan, implementasi, dan pengendalian atas program-program yang didesain untuk menciptakan, membangun, dan menjaga pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi atau tujuan-tujuan si perusahaan. Fungsi manajemen pemasaran diantaranya ada aktivitas menganalisis, yaitu analisis yang dilakukan untuk mengetahui pasar dan lingkungan pemasarannya sehingga dapat diperoleh seberapa besar peluang untuk merebut pasar dan seberapa besar ancaman yang harus dimiliki. Tujuan manajemen pemasaran ada 5, yaitu menciptakan demand atau permintaan, mencitrakan produk yang baik di mata publik, memuaskan pelanggan, meningkatkan keuntungan, dan menciptakan pelanggan baru. Tugas pokok manajemen pemasaran. Tugas pokok manajemen pemasaran atau marketing manajemen memasarkan produk perusahaan sehingga tercapai tingkat keuntungan jangka panjang perusahaan. Untuk menjamin kelangsungan hidup serta pengembangan perusahaan, tugas manajemen pemasaran juga tidak terlepas dari permintaan. Jadi, tugas manajemen pemasaran atau marketing manajemen tidak hanya mengusahakan atau mengembangkan permintaan produk perusahaan, tetapi juga mencakup pengaturan jumlah, waktu, dan sifat permintaan sesuai dengan tujuan perusahaan. Pada umumnya, jumlah permintaan akan barang atau jasa dapat lebih besar atau kurang atau sama dengan jumlah permintaan yang diharapkan oleh suatu perusahaan. Ada 8 sifat permintaan yang menimbulkan tugas pemasaran yang berbeda. Ke-8 permintaan tersebut antara lain:
Sifat-sifat permintaan. Permintaan negatif, no demand atau tidak ada permintaan, latent demand atau permintaan tersembunyi, filtering demand atau permintaan menurun, irregular demand atau permintaan yang tidak teratur, full demand atau permintaan penuh, over full demand atau permintaan yang berlebihan, unwholesome demand atau permintaan tidak sehat. Marketing mix. Marketing mix adalah kerangka dari suatu keputusan pemasaran yang variabel atau marketing division variabel dalam setiap perusahaan di dalam waktu atau sampai batas waktu tertentu atau khusus. Ada pula yang mengatakan bahwa marketing mix adalah faktor-faktor yang dikuasai, digunakan, dan dikendalikan oleh seorang marketing manager. Untuk mempengaruhi jumlah permintaan, yang pertama ada produk, price atau harga, place atau tempat, promotion, people, proses, physical evidence atau bukti fisik. Falsafah manajemen pemasaran. Yang pertama ada konsep produksi. Falsafah yang menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk-produk yang tersedia dan selaras dengan kemampuan, dan manajemen sebaiknya memusatkan perhatian pada peringatan efisiensi produksi dan distribusi. Yang kedua ada konsep produk. Konsumen akan menyukai produk-produk yang menawarkan mutu, kinerja, dan penampilan terbaik, dan bahwa suatu organisasi sebaiknya mencurahkan tenaganya untuk melakukan perbaikan produk secara berkesinambungan. Yang ketiga ada konsep pemasaran berwawasan sosial. Gagasan bahwa organisasi sebaiknya menentukan kebutuhan, keinginan, dan minat dari pasar sasaran dan mengirimkan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan lebih efisien daripada pesaing. Sedemikian rupa sehingga mampu memelihara atau meningkatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Selanjutnya ada konsep penjualan. Konsumen tidak akan membeli cukup produk perusahaan kecuali jika perusahaan tersebut melakukan upaya-upaya penjualan dan promosi yang gencar. Selanjutnya konsep pemasaran. Falsafah manajemen pemasaran yang menyatakan bahwa pencapaian tujuan-tujuan organisasi bergantung pada penetapan kebutuhan dan keinginan dari pasar sasaran dan penyampaian kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan lebih efisien dibandingkan dengan pesaing. Strategi produk dan pendekatan dalam mempelajari pemasaran. Strategi produk. Pakar manajemen produk Roman Fleischer menyarankan strategi harus mengandung elemen kunci berikut. Yang pertama ada pasar untuk produk dan kebutuhan spesifik yang akan ditanganinya. Yang kedua pembeda utama produk atau proposisi penjualan yang unik. Dan yang ketiga tujuan bisnis perusahaan untuk produk. Visi produk menggambarkan misi jangka panjang produk Anda. Ini biasanya ditulis sebagai pernyataan singkat dan aspiratif untuk mengartikulasikan apa yang diharapkan perusahaan dari produk tersebut. Visi produk harus mengarah pada tujuan strategis tingkat tinggi sasaran ini. Pada gilirannya akan mempengaruhi apa yang diprioritaskan tim pada peta jalan produksinya. Inisiatif adalah tema strategis yang Anda peroleh dari sasaran produk Anda dan kemudian ditempatkan di peta jalan Anda. Mereka adalah tujuan yang signifikan dan kompleks yang harus dipecah tim Anda menjadi tugas-tugas yang dapat ditindaklanjuti. Atau bagaimanapun, peta jalan produk hanyalah cetak biru tingkat tinggi. Contoh inisiatif produk meliputi yang pertama, tingkatkan kepuasan pelanggan, tingkatkan nilai pelanggan seumur hidup, upsell layanan baru, kurangi churn, tambahkan kesenangan pelanggan, masuk ke industri baru atau wilayah geografis, pertahankan fitur produk, tingkatkan adopsi seluler.
Selanjutnya kita akan membahas strategi pemasaran. Yang pertama, segmentasi pasar atau segmentation. Yang kedua, penetapan target pasar atau targeting. Yang ketiga, diferensiasi dan posisi pasar atau differentiation and positioning. Adapun pendekatan dalam mempelajari pemasaran yaitu ada 4. Yang pertama, pendekatan serba fungsi atau function approach. Pendekatan serba fungsi mempelajari pemasaran dari segi penggolongan kegiatan atau fungsi. Fungsinya dengan kata lain, pendekatan ini terlebih dahulu mengadakan klasifikasi dari aktivitas atau fungsi-fungsi dari pemasaran. Fungsi pemasaran antara lain, 1. Fungsi pertukaran, 2. Fungsi penyediaan fisik, 3. Fungsi penunjang. Yang kedua, pendekatan serba barang atau commodity approach. Pendekatan pada pemasaran yang melibatkan studi tentang bagaimana barang-barang tertentu berpindah dari titik produksi ke konsumen akhir atau konsumen industri atau bagaimana memasarkan barang-barang tertentu. Yang ketiga, pendekatan sistem total atau total system approach. Pendekatan sistem total ini mencakup elemen-elemen yang luas dalam sistem pemasaran. Dan yang terakhir, pendekatan serba lembaga atau institution approach. Pendekatan ini menekankan pada kegiatan dari lembaga atau organisasi yang terlibat dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemasaran. Studi kasus PT Mayora Indah Tbk, profil perusahaan. PT Mayora Indah Tbk merupakan kelompok bisnis yang memproduksi makanan terkemuka di Indonesia. Mayora Indah telah berkembang menjadi salah satu perusahaan fast-moving consumer goods industry yang telah diakui keberadaannya secara global. Terbukti bahwa Mayora Indah telah menghasilkan berbagai produk berkualitas yang saat ini menjadi merek-merek terkenal di dunia seperti Kopiko, Danisa, Astor, Energen, Torabika, dan lain-lain. Perusahaan ini pertama kali didirikan oleh Jogi Hendra Atmaja sejak 17 Februari 1977 sebagai sebuah industri biskuit rumah yang sederhana yang hingga sekarang mampu berkembang dengan pesat menjadi salah satu kelompok usaha yang terintegrasi di Indonesia. Perkembangan perusahaan juga ditorehkan dengan merubah status perusahaan menjadi perusahaan terbuka, sering dengan pencatatan saham perusahaan untuk pertama kali di Bursa Efek Jakarta sejak 4 Juli 1990. Pada tahun berikutnya, perusahaan terus melakukan ekspansi cepat untuk menjadi sebuah perusahaan yang berbasis ASEAN. Salah satu usahanya yang mendirikan fasilitas produksi dan beberapa kantor pemasaran yang terletak di beberapa negara Asia Tenggara dan pernah mendapatkan penghargaan yaitu Top 100 Exporter Companies in Indonesia. Visi dan misi. 1. Menjadi produsen makanan dan minuman yang berkualitas dan terpercaya di mata konsumen domestik maupun internasional dan menguasai pangsa pasar terbesar dalam kategori produk sejenis. 2. Dapat memperoleh laba bersih operasi di atas rata-rata industri yang memberikan value added yang terbaik bagi seluruh stakeholder perseroan. 3. Dapat memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan negara di mana perseroan berada. Kegiatan usaha. Sesuai dengan anggaran dasarnya, kegiatan usaha perseroan diantaranya adalah dalam bidang industri. Saat ini PT Mayora Indah Tbk dan entitas anak memproduksi secara umum mengklarifikasikan produk yang dihasilkan ke dalam 2 kategori, yaitu makanan olahan dan minuman olahan, yang meliputi 6 divisi yang masing-masing menghasilkan produk berbeda namun terintegrasi, meliputi divisi biskuit, merek dagang, Roma Mari Susu, Roma Mari Susu Gold, Roma Kelapa, dan lain-lain. Kedua, divisi gempang gula,
merek dagang Kopiko, Kopiko Cappuccino, dan lain-lain. Ketiga, divisi wafer, merek dagang Beng Beng, Max, Beng Beng Share It, Beng Beng Kalpa, Astor, Roma Wafer Coklat, Roma Zoper Keju, Roma Coco Blast, dan lain-lain. Yang keempat, divisi coklat, merek dagang Coki Coki, Drink Beng Beng. Divisi kopi, merek dagang Torabika Duo Susu Full Cream, Torabika 3-in-1, dan lain-lain. Yang terakhir, divisi makanan ringan, merek dagang Energen Cereal, Energen Oatmeal, dan Prima Cereal. Ini adalah struktur perusahaan PT Mayora Indah Tbk, yaitu ada Dewan Komisaris, ada Direktur Utama, ada Audit Komit, ada Direktur Keuangan, ada Direktur Pemasaran, ada Direktur Operasional, ada Direktur Supply Chain, ada Sekretaris Perusahaan, ada Unit Audit Internal, Purchasing, Teknologi Informasi, Pemasaran, Keuangan dan Akuntan, HRD dan Personalia, Legal, dan Manufacturing. Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih.